Kita mulai top news dari dalam negeri. Terbit sudah pemerintah keluarkan edaran khusus terkait penghapusan tenaga honorer yang akan dilakukan pada 28 November 2023. Ketentuan tersebut dituangkan dalam surat edaran bernomor yang ditekan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo pada 31 Mei 2022. Berdasarkan UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, disebutkan bahwa pegawai ASN terdiri dari PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Cahyo meminta agar para pejabat membuat komitmen menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN. Instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga. Kita beralih ke informasi kedua. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengungkapkan bahwa terjadi tren pertambahan kasus PMK di luar Pulau Jawa. Meski terjadi peningkatan, namun jumlah ternak yang sakit masih jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan populasi sapi di Indonesia. Dalam rapat bersama dengan Komisi 4 DPR RI, Syahrul mengungkapkan bahwa penyebaran penyakit mulut dan kuku pada ternak bertambah, namun tingkat kesembuhannya juga meningkat dan angka kematiannya menurun. Sampai dengan hari ini, sebanyak sekitar 40.000 populasi sapi terkena PMK dari total populasi sapi di 17 provinsi mencapai 30 juta. Upaya penanganan penyakit PMK ini, pemerintah mulai lakukan isolasi bagi daerah atau kabupaten yang terserang wabah serta mendorong untuk percepatan produksi vaksin dalam kurun waktu 2 sampai dengan 3 bulan ke depan. Hingga kini belum ada larangan untuk mengkonsumsi daging ternak yang terkena penyakit PMK. Namun, MUI mengeluarkan fatwa bagi sapi, kambing, dan kerbau yang kena PMK gejala berat untuk tidak dijadikan hewan kurban. Kita beralih ke informasi internasional. Pemerintah China berencana untuk meluncurkan jalur kredit bernilai 120 US dollar miliar atau sekitar 1.700 triliun rupiah untuk membangun proyek infrastruktur. Hal ini untuk menggenjot perekonomian yang sebelumnya terdampak pandemi COVID-19. Beberapa ahli menyatakan pembangunan ini dapat menggenjot aktivitas bisnis di negeri tirai bambu dalam jangka panjang. Kebijakan ini dirilis oleh Perdana Menteri Li Keqiang pada pertemuan Dewan Negara di mana Li mengatakan kebijakan ini sebagai ekspansi yang wajar untuk mengejar pertumbuhan ekonomi di angka 5,5%. Ke informasi terakhir di mana inflasi yang kian tinggi dan geopolitik antara Rusia dan Ukraina membawa dampak bagi startup. Hal ini membuat investor menjadi sedikit pelit untuk memberikan pendanaan sehingga tak sedikit ramai startup yang melakukan PHK. Elon Musk menanggapi hal ini sebagai hal baik. Apa maksudnya? Elon Musk selaku bos Tesla dan SpaceX justru menanggapi kebangkrutan startup adalah hal yang diperlukan. Elon mengatakan sudah terlalu lama uang diberikan kepada orang-orang yang kurang tepat sehingga kebangkrutan diperlukan. Elon Musk mengklaim resesi baik karena perusahaan yang dengan arus kas negatif harus mati. Dengan begitu perusahaan-perusahaan itu akan berhenti menyerobot sumber daya yang seharusnya mengalir ke perusahaan sehat. Namun sebenarnya Tesla sendiri tumbuh dengan penggalangan modal sejak 2010 sampai dengan 2018 dan baru di tahun lalu merupakan tahun penuh pertama perusahaan menghasilkan laba.